Halo para investor cerdas, hari ini saya punya kabar gembira untuk Anda semua, khususnya bagi pemegang saham PT Panca Budi Idaman Tbk atau yang kita kenal dengan kode saham PBID. Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham tahunan yang baru saja digelar hari ini, Jumat 23 Mei tahun 2025, PBID mengumumkan kebijakan dividen yang sangat menarik. Perusahaan memutuskan untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp412,5 miliar atau Rp55 per lembar saham untuk tahun buku ke-2024. Yang membuat hal ini semakin menarik adalah besaran dividen ini mencerminkan 85% dari total laba bersih PBID di tahun 2024 yang mencapai Rp484,97 miliar. Ini merupakan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana PBID membagikan dividen Rp30,0 miliar atau Rp160 per saham yang setara dengan 80% dari laba bersih ke-2023. Mari kita lihat kinerja PBID lebih detail. Sepanjang tahun 2024, perusahaan berhasil membukukan penjualan bersih sebesar Rp5,24 triliun, naik 11,52% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan ini mayoritas berasal dari penjualan kemasan plastik sebesar Rp3,48 triliun dan biji plastik Rp1,38 triliun, dengan sisanya dari berbagai sumber lainnya. Yang perlu Anda catat, dengan harga saham PBID saat ini di level Rp555, dividend yield-nya mencapai 9,9%. Ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi investor yang mencari saham dengan imbal hasil dividen yang menarik. Bagi Anda yang tertarik, berikut jadwal pembagian dividennya. KAM dividen di pasar reguler dan negosiasi jatuh pada 4 Juni tahun 2025. Ex-dividen pada 5 Juni tahun 2025, recording date 10 Juni tahun 2025, dan pembayaran dividen akan dilakukan pada 19 Juni tahun 2025. Performa keuangan PBID juga sangat solid dengan total ekuitas mencapai Rp2,96 triliun dan saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar Rp1,82 triliun. Ini menunjukkan fundamental yang kuat dari perusahaan. Namun perlu diingat, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis mendalam dan disesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Jangan lupa untuk selalu melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan Anda sebelum mengambil keputusan investasi. Terima kasih telah menyimak informasi ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update terbaru seputar pasar modal. Sampai jumpa di video berikutnya.